Suami kaya atau suami ganteng? Beriman dan kaya. Jadi kaya. Anak tahu atau anak tempe? Anak tahu. Anda pernah nggak sih dengar kata-kata cancel culture? Di mana seseorang berbuat suatu kesalahan dan akhirnya para netizen atau masyarakat langsung meng-cancel dia. Bilang, weh jangan beli barang artis tersebut. Jangan nonton film artis tersebut karena dia berbuat salah. Tapi sebetulnya apakah kita berhak sih menghakimi dengan demikian cepat sekali? Are you pro atau are you against cancel culture? Should we cancel somebody karena suatu kesalahan? Ada pepatah, ini saya kurang bisa bicara tapi saya baca ya. Nila setitik rusak susu sebelanga. I think the meaning is artinya satu kesalahan itu merusak semua dia punya journey, semua dia punya karir, semua apa dia telah accomplish sampai pada saat itu. Nah siapa lagi hari ini kalau kita tidak berngobrol dengan seorang mantan Putri Indonesia, seorang model, dan boleh saya katakan juga, sebelum itu adalah seorang politikus, dan mungkin saya dikenal sebagai seorang koruptor. Wow, should we cancel her? Welcome to the Grace Tahir Show, di mana everybody is welcome. Hari ini kita ngobrol dengan Angelina Sondak, ya dia dikenal sebagai Angie. Yes. Sorry ya, saya harus ngomong langsung loh, pakai kata-kata koruptor. Koruptor. Nggak apa-apa karena aku sudah mendengar itu tahunan dan itu seperti menjadi refleksi buat aku. Ketika aku dikatakan begitu, aku berbenah diri. Iya ya, indeed I did that. Oke, tapi gini loh, Anda tapi kan telah menyelesaikan tugas Anda di penjara. Udah finish your sentence, finish your your punishment lah intinya begitu. Tapi udah keluar menjadi orang baru, tetapi tetap dipanggil sebagai seorang koruptor. Bagaimana kayak begitu? And that's really happening. Of course. Ya, artinya nggak usah baru panggil kamu, biasanya koruptor kok. betul. Dan aku nggak mau mengklarifikasi apapun tentang justifikasi orang. So I think it's just going to waste my time, waste my heart gitu. So ya udah let it flow aja, and then I just keep silent and let the time will prove. Oke. Kan? Nah, tadi kata-kata saya di awal-awal ya, bahwa ada kata-kata cancel culture. Kalau buat Angie sendiri, are you pro or con? Aku udah biasa dihakimi bertahun-tahun, aku udah biasa di cancel bertahun-tahun, aku udah biasa di reject bertahun-tahun, aku udah biasa dibuang, aku udah biasa dihina. Gitu, so I wouldn't do to somebody else. Because you are the recipient. Yes, because I know how it feels. Nah itu dia, saya mau tanya begini, soalnya gini ya, ada orang kan kasusnya berbeda-beda. Anda korupsi uang ya kan, didakwa tersebut. Kalau di Amerika contohnya Harvey Weinstein, dia kan sexual harassment, actually more than that ya, I would say sexual assault ya kan. Jadi orang mungkin pikir, oh kalau uang mungkin oke, tapi kalau seksual harus di cancel karena itu benar parah sekali, ya kan? Ya. Nah kalau buat seorang seperti saya bisa ngomong gampang, oh jangan cancel lah, kasihan begini-gini. Tapi buat orang yang kena kasus, kena di rape itu pasti kan dia bilang, no it's unfair, that person has to be cancelled. Jadi ada dua sisi tersebut begitu loh. Yes, and there is always two side of a story kan. And then kalau kita mau sedikit bijak, there's a lot of people out there juga yang bernasib sama seperti saya. Makanya kenapa saya menampung anak-anak yang bekas dari penjara, karena I know their feeling gitu. Ketika di reject dan dianggap lu tuh udah penjahat, lu tuh nggak bisa baik lagi, lu ya begitu-begitu aja. Ya udah jangan berteman sama dia. We cancelled by the society. Yes. And then we don't have the space ataupun ruang untuk mengatakan no, we already not like that gitu kan. Nah sehingga akhirnya aku bilang mendingan we just keep silent and then just time proof. Jadi Anda sekarang, jadi kamu lagi belajar empatik lah artinya, gara-gara kasus ini. Itu terbentuk semenjak aku ada di penjara. Benar, karena kan? it's really happening not to me only kan. Sure. Dan itu juga nggak terjadi kepada saya dan orang-orang yang berkasus, tapi kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. So how would you feel if they cancel also your son, your parents, but mereka tuh nggak berbuat apa-apa. So I try to be in a position where aku nggak mau cancel, aku juga nggak mau overjudging, aku juga nggak mau justifikasi. I just let the people say whatever they like, gitu kan? Karena actually I cannot control their mouth. I
I just can only control my heart. Jadi artinya you are trying, pokoknya be yourself right now. Yes. Mencoba berbuat baik dan mengerjakan all the things yang normal-normal saja. Betul. Yeah, basically I don't give a beep lah about what people think nowadays gitu lah ya. Only 3% that I will take in account if they say bad things to me. My son, my mom, and my dad. Gitu. Tapi the rest of it, bukannya aku nggak peduli atau aku tidak menganggap itu. I will note it, but I will not change my mood. I will not change my happiness gitu. Karena everybody are free to talk. Jadi mereka udah mau bilang apa aja, and even though you're doing good things, there's always a bad news happening around. Justru saya jujur aja, saya juga nggak berani menghakimi orang karena saya merasa saya banyak kesalahan. Saya masih banyak kekurangan, jadi who am I to judge people gitu loh. If this is for me this is my own personal thing gitu loh. Tapi we appreciate and I acknowledge gitu, kalau ada orang yang akan cancel aku, tapi aku merasa bahwa itu adalah bagian daripada society atau komunitas yang terjadi saat-saat ini di mana medsos begitu banyak dan they are really welcome to judge people, walaupun udah ada undang-undang mengenai speech hate atau apapun itu, tapi people cannot control their mouth. Oke, this is the thing ya. Kamu tapi sekarang udah keluar dari penjara ini, saya lihat justru komentarnya netizen kayaknya quite positif tentang Anda. Kayaknya kayak contoh kan Anda sekarang kan sama anak Keanu itu kan bantu jualan kue dan segala macam ya kan. Jadi populer banget, orang mau bantu kamu, mau dukung kamu, mau beli kamu punya kue juga setahu saya. Ya kan? Nah itu dia. Berarti menunjukkan bahwa sebetulnya the netizen sebetulnya sekarang justru menganggap kamu tuh sebagai seorang yang positif. Karena kamu udah tuh bilang saya bertobat, saya bersalah, kamu nggak justification, ya kan? You just be yourself gitu loh. Do you feel that? I feel that, dan aku juga emang lagi mentransferkan itu kepada anak-anak yang mantan narapidana. Karena you know to be judged, to be justified, itu nggak enak banget sesungguhnya. Pasti. Dan nggak hanya kita aja, keluarga kita, kerja nggak bisa. Kemana-mana ditolak, mantan narapidana, labelnya udah jelas, teng gitu kan. Yang ditunjukin juga film yang kayak Paman Gober gitu kan, pegang-pegang sterek. Nah, tapi are we really not going to give a second chance for people who are truly wants to change gitu. I mean, Allah, Tuhan aja selalu menerima kita. Dan kan masalah perbuatan, sikap, aku salah betul. Tapi out there's a lot of people yang kejahatannya juga mungkin masih tersembunyi. Benar. And then we never know. So I always bilang sama anak-anak sapu jagat ataupun mantan narapidana itu, kayaknya sih lebih enak berteman dengan mantan napi daripada calon napi kali ya. Gitu kan. Tapi we never know. Tapi I'm not saying that. Of course. Oke ya, gue gak mau berteman sama lu gak. Tapi pilih-pilih aja. Nah aku juga bilang kita jangan sampai underestimate ourselves. Kita jangan sampai jadi down. Karena akhirnya kita gak bisa berbuat sesuatu. Oke, tapi sebelum kamu masuk penjara itu, apakah kamu salah satu orang justru dulu menjudge orang lain? Oh, aku sangat sombong. Aku sangat angkat dagu. Aku benar-benar merefleksikan ketika 10 tahun di penjara, emang I was so really mean, I was so really bad gitu kan. Sampai orang mau ketemu aku itu harus ngelewatin 3 lapis dan I don't wanna do that again. Oke. Poin tanya ini rewind sedikit ya. Kenapa sih kamu dulu pengen masuk politik ya? Jadi keluarga aku tuh basically semuanya keluarga politisi. Oke. So actually the environment going around my family itu juga quite affect to me. Ada ambition dari big family itu. Namanya juga om aku mantan kasal, om aku yang satu lagi mantan gubernur, keduanya juga mantan bupati, ponakan-ponakan aku ataupun sepupu-sepupu aku itu anggota DPR. So the environment is there. Jadi artinya karena environment doang, bukan karena kamu ada satu hati pengen membantu Indonesia? After that baru itu realize. Tapi kan kalau misalkan kita biasa main di jalanan, tiba-tiba dibawa ke politik, kita we have no knowledge. And then we cannot really go there kan. Nah tapi karena environmentnya juga mendukung gitu kan. Terus masih idealisme, masih oh ya Allah, ya kan I wanna do something for this country. So kamu actually awal mikir adalah membantu orang sama idealisme? Bantu orang utan. Jelasnya. Karena aku itu adalah aktivis orang hutan dan aku lihat bahwa hutan-hutan itu didegradasi. So I think if I go to the member of the parliament and I can really fight for orang hutan. Oke, artinya kamu benar-benar pengen berdampak lah dengan posisi kamu di DPR. Itu asal usul kayak begitu, jujur. And my first period, aku kan itu 2 periode ya. At my first period when I was doing with orang hutan, lingkungan, it was just nice. Oke, jadi nggak pernah dari awal. Nggak pernah ada pemikiran, oh saya dengar kalau masuk DPR, masuk politik itu paling gampang cuan. Enggak. Jadi pada waktu itu, Grace boleh
track record ya. Artinya, aku itu kan terjadinya ketika aku masuk ke periode kedua. Oke, setuju. Nah, periode awal itu I didn't do nothing with budgeting gitu. Okay. I was really enjoying bikin petisi. Oke, ngerti. Tapi maksud saya gini loh. Kan Anda tahu dong, kita harus realistis loh. Banyak orang sudah dengar loh. Oh, kalau mau cuan di politik. Itu benar dong ya? Iya. Ya kan? Jadi pertamanya niatnya baik nih. Niatnya baik, tapi terus kena temptation lah. Nah, terus masuk ke dalam kumpulan orang-orang yang di DPR itu, tiba-tiba sepertinya kok value aku jadi berubah. Kenapa? Environment itu lagi. Nah, jadi kalau dulu kan aku itu aktivis orang hutan, aku lebih suka lingkungan gitu kan. So actually there is no standard life there. Okay. Yang penting you go there with your boots gitu kan, you enjoy being with the animals. Nah tapi ketika periode kedua, apa kamu ambisi kamu? After the 5 years gitu kan, the values jadinya change. And then I think it's not a good change. Kamu sadar gak sih pas lagi itu berubah? Oh enggak. Value? Nggak sadar? Nggak sadar. Tiba-tiba gitu aja? Tiba-tiba aku merasa satu euforia terjadi di mana oh iya ya aku harus punya posisi. Nah aku harus punya duit. Aku harus mempertahankan jabatan aku. Kamu nggak realize pas kamu menurut kamu nggak sadar? Pas udah mau ketangkep baru. Bukan ketangkep, pas kamu melesek ini kok value kamu udah berbeda, ada kayaknya pengen ego, nggak kerasa. No, and I really frankly tell you, when it's happening, you will blind by the power, blind by the money that you have, gitu. Dan kan. kamu melihat itu juga terjadi dengan banyak orang-orang sekitar kamu pastinya dong. I don't wanna judge again. No, it's the real, kan because you said kan environment-nya kan kadang-kadang kan mendukung satu hal tersebut kan. Nah karena jadi gini, at the very first beginning kan aku nggak dapat posisi. Yes. Masuk ke DPR itu benar-benar karena I have a mission. Nah aku masih jadi pembicara di Harvard, aku masih jadi pembicara di Lincoln gitu. Aku masih benar-benar mau memperjuangkan agar supaya hutan di Kalimantan itu nggak dibabat dan nggak diganti dengan kelapa sawit waktu itu. That was my very first mission. Nah tapi ketika aku mulai bergaul gitu kan dikasih posisi yang lebih tinggi, ini mabok nih kayaknya Angelina Sonda. Jadi artinya nggak sober lah mabok gitu. Sober and then over confidence gitu. Apalagi dengan posisi aku yang betul-betul dicari orang. Iya. Duit juga banyak datang. Nah, jadi betulnya nggak perlu cari pun uang langsung keluar sendiri itu aja ya. Kalau dalam posisi seperti aku waktu itu sih alhamdulillah ya. Nah, kalau kata orang alhamdulillah bejat banget. Nggak boleh dilakukan dan saya nggak merekomendasikan. Karena rumusnya itu adalah injek kaki orang dapat duit. Nah akhirnya dan aku get the karma. Aku mengakui bahwa itu semua ternyata kamu pun mau berbohong, kamu pun mau nyimpen semuanya itu. Allah itu kan maha menghitung, artinya ngerti. You still get the baggage at your back gitu. And then one day itu hanya tergantung lu mau overload it atau aib kamu kebuka, nah atau enggak. Okay. Pernah nggak sih orang sekitar kamu ketika melihat perbedaan kamu terjadi gitu pas kamu mulai dunia berbeda juga, value berbeda, ada nggak sih pernah warn kamu Angie, lu hati-hati lo, lu kan udah mulai ada banyak sesungguhnya, tapi you decided to like just you know the power, the glamour life itu akan menutupkan telinga, menutupkan mata. Namanya dunia gemerlap ya. Wah, itu so blinding gitu lah ya. Itu and then you know kalau Krisya dulu pernah bikin lagu akan tiba waktunya mata nggak bisa ngelihat, hidung nggak bisa mencium, and that it's really happening. Karena ketika kita mabuk dengan dunia itu, kita nggak akan dengar lagi kata orang A, B, C. Kita akan bilang lu iri aja sama gue, lu julid lu. Padahal actually they are really want to help you. Tapi ada juga orang teman yang emang sengaja ngojok-ngojok. Udah itu bener. Lu didorong terus sampai akhirnya lu jumpalitan dan mereka pun nggak bantu. Oke. Sekarang ketika kamu sudah balik nih ke dunia nyata namanya apa ya? What do you call this right now? Sebenarnya I just woke up from a very long dreaming yang bener-bener sebenarnya salah. Itu hanya halusinasi, itu hanya fata morgana. I want to know ya. Setahu saya nih loh ya, tanpa sebut nama nih, ada koruptor yang sebetulnya uangnya lebih banyak daripada kamu. How many did you get ya? Aku terus terang ya, kalau itu mau ngomongin precisely-nya, kita ini kan korup kita udah nggak tau. Nah, udah ya kamu tahu lah. Iya, aku terima ada. Berapa? Nggak mungkin enggak. Berapa dong? Aku udah nggak bisa calculate karena kan you know when they give, sampai begitu banyak kamu nggak bisa calculate. Bukan. Jadi gini, korup itu kan ada 3. Pungli dikasih barang ya kan, atau kita main anggaran, kita calculate the commission gitu kan. Which is at my position, aku nggak punya power untuk deal dengan pengusaha. Nah, tapi kan I don't wanna talk about it's like 10 years ago cases. Gini deh, nggak usah masa barang saya nggak tahu value-nya. Inilah ballpark figure yang masuk ke punya tangan atau rekening berapa sih? Maksudnya nggak ada number tersebut. Kita ini kan nggak ngitung, orang datang ngasih kita nggak
tulis iya, yang ngasih A segini, yang ngasih B segitu. Tapi kan enggak, tapi kan pasti kamu pakai uang itu tuh beli-beli barang dong. Kan you kinda no values nih dong, maksudnya uangnya nggak kalau beli barang oke, tapi kan we didn't count it. Maksudnya, ya gue beli tas ini segini, gue tulis. How much is the first big purchase that you bought? Aku terus terang kalau big purchase, aku bukan orang yang mau beli barang yang terlalu mahal. Tapi aku dikasih iya. Oke. Maksudnya aku nginjak kaki orang gini gitu loh. Gitu kan ketemu gue ya kan, misalkan satu Hermes gitu kan. Gitu loh. Jadi makanya ketika gue diberitain ya Angelina online shopping, sampai hari ini kan gak ada rekening yang membuktikan bahwa gue tuh belanja online dengan bermiliar-miliaran. Yang ada barang-barang gue tuh betul-betul ada. Cuman itu kan dengan nginjak kaki orang ya. Maksudnya gitu kan, ketemu tanda tangan gitu kan. Disita nggak barang tersebut? Disita nggak barang tersebut? Itu bukan disita lagi, itu udahlah uang setan dimakan jin. Percaya nggak percaya ya? Udah, kalau yang haram itu pasti akan habis semua. Dan bakal tekor. Aku ini yang udah ngalamin gitu kan, ya udah lu bisa punya banyak, tapi kalau itu haram, itu tinggal tunggu waktu dan it's going to be like a bomb, hilang. Nah pertanyaan saya balik ke gini ya, jadi saya tahu koruptor tuh ada yang saya yakin pasti much more dari yang kamu terima, Tetapi hukumannya lebih pendek daripada kamu. Cuma setahun, 2 tahun, terus katanya good behavior keluar. Begitu saja. Fair nggak sih? Aku sih udah menganggap bahwa dunia ini nggak ada yang adil. Jadi you just accept it lah, aku nggak pernah mau komplain dengan nasib orang. Aku bahkan misalkan PP 99 yang diperbaharui turun sekarang dengan ada sedikit meringankan gitu. Aku bilang ya udah bukan rezeki gue, ngapain juga harus gue pikirin. Toh juga gue udah jalanin gitu kan. Itu kan nggak fair. Mereka mulai membandingkan antara hukuman aku dengan hukuman yang lain. Terus penjaranya gitu juga kan. loh. Tapi aku bilang, you know sometimes kita nggak bisa melihat keuntungan yang didapat kasat mata. Maybe I was 10 years gitu kan, tapi there's a lot of benefits that I got there. Mungkin secara kalkulasi 10 years, gila lama banget ya, nggak fair banget ya. Tapi indeed gitu, I change my mind, I change my soul also while the 10 years. And gitu. kamu tadi bilang bantu dengan narapidana lain yang kamu ketemu di penjara I tersebut saw a really different world. Oke, Angie, kalau di Cina itu koruptor langsung menurut kamu, should we do that in Indonesia? Ketika itu benar-benar terbukti as fair guilty, you know. Kalau udah fairness-nya bener-bener and then you know that she is doing that. Jangan sampai you are karena the victim. Karena politik-politiknya gitu. Artinya kita menghukum mati orang yang sebenarnya nggak ngelakuin. Gitu. Tapi if it's correct, it's fair, itu bukti benar-benar you think we should have that. Kalau aku sih bukan penganut hukuman mati. Bukan ya, oke. Karena aku selalu menganggap sebejat-bejatnya orang, sesalah-salahnya orang, there is always a little space for her or him to change. Redemption lah ya. Betul. Oke. Buat saya, Angie, ini pertama kali ketemu kamu loh ya kan? Kok masih kinclong sekali? Saya pikir bakal kayaknya wah gimana jadi mungkin ya menua apa gimana. Menua, wah semua orang sih menua sih. Saya kaget kalau nggak menua loh. Betul ya bahkan artinya itu berarti ada spa dalam penjaranya. Oh, spanya alami sekali loh. Begitu ya. Ya kan, jadi cukup keberanggang sedikit dibentengin dengan seng-seng dan di situ sesungguhnya udah ada semua what do you call it, remedies. Artinya mulai dari lidah buaya, mulai dari kumis kucing, you can use it as well. That's what you use? Aku pakai lidah buaya yang ada di rutan, di lapas, mudah-mudahan masih ada dan masih banyak. Ini natural semua tuh? Semua natural. Wow. Dan karena kita perempuan semua, di zamannya pandemi dan petugas laki-laki nggak masuk, so kita bisa berjemur di situ dan doing our remedies. Tapi... Sounds like fun ya guys ya? Coba peremajaan di penjara. Harus dilihat. Dan sebenarnya, it's really, kalau aku sekarang akhirnya beranggapan, it's about your mind, your soul, and your heart. Oke. Kita tua kelihatan, ada yang masih 20-an juga kelihatan tua karena mungkin terlalu dibebanin. Nah, hidup itu adalah masalah. Kalau udah nggak ada masalah ya mati aja ya kan. Okay. Tapi gimana kita mengatasi masalah-masalah yang ada sampai hari ini aku bilang I still have problems. Sure. Tapi I don't wanna look at the problem as a big thing that I have to solve gitu kan. Alright. Habis itu aku santai aja main gitar. Oh, you can play guitar? Aku main gitar karena di lapas nggak ada piano, so I play gitar, bikin lagu sama anak-anak. And then indeed, yang mungkin tadi kita balik lagi, kalau 10 tahun bagi aku orang bilang itu gila ya, nggak fair. For me it's fair enough. Karena I got a different world, I got a different perspective, I learn a lot from other people. Aku belajar dari orang-orang yang mungkin kita sekarang lihatnya di bawah. Saya pertanyaan topik terakhir betulnya ya. Tadi kan kamu bilang bahwa
kamu tuh nggak gitu peduli lah orang mau apa gimana. Tetapi actually kalau saya lihat kamu kan sekarang benar-benar muncul di media, di interview dan segala macam, ya kan? Berarti Anda lagi juga mencoba mengrehabilitate your image dong, untuk menunjukkan bahwa you are somebody who is changed, somebody yang bertobat, somebody yang mau better and want to go back into business world ya, untuk ya fair aja, nggak apa-apa, realistis aja kan, you have a son gitu ya kan, benar kan? Aku hanya mau menjadi who am I gitu. Artinya kalau in my journey and then it's going to be a rehabilitation lah atau recovery lah atau restore of image atau rebranding gitu. Itu kan is a marketing tools. Iya. Yang penting maksudnya hati aku nggak mau lagi drama sana, drama sini, harus begini, harus begana. Kalau dulu kan cari suara, kursi ya kan. Nah, kalau sekarang kan cari likes, subscribers. Kalau sekarang yang penting cari yang halal aja. Kalau misalkan yang halal itu bisa banyak, alhamdulillah okay. Kan. Dan emang betul halal itu capek kerjanya. Pasti. Cuman jadi berkah. Dan lebih mungkin mama bisa tidur lebih nyenyak lah ya. Karena spendingnya nggak banyak. Kan sekarang kan baju yang dari alhamdulillah nih gara-gara mempertahankan berat badan ya kan, baju 20 tahun lalu aku masih bisa kecak. Keren kok. Masih bisa kepake. Keren. Ya asal dia jangan copot. Kemarin tuh dipakai 2 hari tuh dia gila nganga ya kan. Kulitnya sih agak-agak ya rontok. Tapi actually enak juga nggak dijudge dengan atribut yang lu pakai. Lebih enak ya, they are only seeing your brain, your heart, and I really want people untuk judge me. Okay. Do you think kamu sekarang dengan keluar dari penjara ada image baru ini atau image yang you trying to tadi saya katakan ya, rebranding whatever it is, sudah mulai naik nggak Anda merasakan? Aku tuh Grace ya, honestly speaking, aku tuh udah umur segini. I don't need it for me. Tapi aku mau buat anakku. Of course. Karena aku ini juga ada masanya. Aku juga pengen cuma di rumah pakai daster, pakai short, masak gitu kan. Nah, dan nggak perlu tampil sana sini, nggak perlu doing endorse. Saya nggak menghakimi kamu untuk mau kerja untuk anak kamu loh. That's fine. I'm doing that for our kids as well. Betul. Tapi saya mau pertanyaan saya ini menarik aja sih. Is your rate card right now higher than 10 years ago? Really, ya itu bukan double, triple, 4 times, and 5 times. Aku juga amazed gitu. Jadi sekarang lebih higher kan rate card kamu? Lebih higher-nya dan higher-nya non-expectational gitu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi percaya aja guys, rezeki nggak kemana. Yang halal itu walaupun pertamanya capek, insya Allah spending kita kan berkurang. Nah akhirnya aku juga nggak pernah matok harganya, tapi aku selalu punya satu hari di mana aku tuh mau giving away. Jadi ada Jumat Barokah gitu kan, itu dia nggak perlu bayar sesuai dengan rate cardnya. Oke. Well, Angie, yes, thank you so much ya datang ke acara kita Grace Tahir Show ya. Seperti tadi di belakang ini adalah everybody is welcome, including you ya kan. Dan saya berharap ya bahwa Angie, Keanu, dan ibu orang tua Anda semua sehat selalu. Dan yang pasti ya, through today's show and whatever that you are doing all this time, benar-benar bisa membantu orang lain untuk jangan give up ya. Tapi if you had a mistake, menurut saya ya siapa sih kita untuk judge? Siapa kita untuk bisa meng-cancel, ya kan? Jadi sebelum kita akhiri, kita akan menutup acara kita hari ini dengan kita memaksa Angie untuk bermain out of the box. Siap Angie? Let's go. Guys, kita akan main game namanya adalah out of the box challenge. Dan Angie ini peraturannya ya. Di sini ada beberapa barang dan mungkin gambaran dalam box-box ini. Saya nggak tahu apa isinya, juga kamu nggak tahu isinya apa, ya kan? Ketika kamu ngambil barang tersebut, jangan tunjukin saya, oke? Dan kamu boleh bohong tentang barang tersebut atau bisa mengatakan the truth. It's up to you. Saya harus nebak nih, are you liar or are you being truthful? Okay? Ready to play the game? Yes. Let's go first, Angie. Oke, Angie pilih dulu. Saya akan turn around. Go ahead. Nomor berapa boxnya? 7. Oke, 7. Oke, sip. Dari atas. Sudah? Oke. Go ahead. Kacamata. Kamu berbohong. Wow. Oh. Kacamata kan. Oke, Angie turn around please. Oke, turn around ya. Berapa audience? 5. Oke. Oke. Submarine.
Ya bohong banget masa ada submarine di sini. Kan bisa foto gambaran. Gambar submarine. Jujur. Salah dong, ini kan private jet. Kamu berarti kalah, berarti kamu kalah aku dong. Aku soalnya nggak tahu yang mana submarine sama private jet. Ya. Berarti kalah tadi dong. Oke, sekarang jet terakhir untuk Angie, go ahead. 1. Siap? Oke. Mobil Alphard putih. Gambaran pastinya kan? Iya. Bohong. Aku jujur loh. Ya kan? Bener kan? Soalnya kok kayaknya private sama mobil apa mirip aja sampai kayaknya nggak mungkin deh ini deh. Karena itu yang ada di benaknya media sosial. Apapun yang saya katakan pasti itu ada Aduh, yang jangan bohong. gitu dong. No. Oke, ini nih, it's just a game. Iya. Oke, turn around please. Oke, aku ya. Oke, audience mau berapa? 8. 8. Ini ya. Oke, yaudah. Bentar. Oke, Angie. Oke. Ini gambaran, Mm. ya kan? Isinya adalah gambaran kodok. Jujur, nggak bohong. Wah, kamu tuh benar naif banget ya. Loh, jadi artinya si Angie merasa saya tuh jujur sekali muka saya. Dan saya merasa dia tuh terus bohong terus. Kenapa ini? Mungkin gini Grace, karena saya tuh adalah orang yang selalu percaya bahwa aku harus percaya kepada orang lain dulu supaya orang lain percaya sama saya. Kalau saya berarti saya harus orang pasif. Enggak, kalau ini kan presenternya, buat game-nya. Thank you Angie for playing out of the box. And this is the Grace Tahir Show where everyone is welcome.